menyaksikan partai antara Indonesia menghadapi Malaysia dan juga korban-korban dari runtuhnya Jembatan Mahakam di Kutai Kartanegara. Persipura Jayapura asuhan pelatih Jackson F. Tiago, kita lihat. Ya, ini dia kita lihat bagaimana komposisi tim yang diturunkan oleh Jackson Tiago, minus Yo Jae-hoon dan juga Titus pada saat final AAC Cup, dan andalan Ahmad Sembiring Usman di lapangan tengah Persiba Balikpapan. Dan kita lihat ini merupakan selengkapnya skuad dari tim Persiba Balikpapan. Ya, ini dia kita lihat bagaimana komposisi terbaik dari Persiba dengan mengandalkan Aldo dan juga Kenji Adiciara di depan. Kembali menyatukan duet pemain yang pernah berkibar dengan bendera PKT Bontang. Diharapkan juga kontribusinya bisa mengangkat permainan daripada Persiba untuk bisa paling tidak memberikan perlawanan bagi tim Persipura sebagai tuan rumah. Wasit JDLI bersiap-siap untuk memulai kick-off babak pertama. 11-11 Indonesia Super League. Nah dia kick-off 11-11 Indonesia Super League 2011-2012 dari Stadion Mandala Jayapura, Papua. Saat ini ditunggu oleh semua pecinta sepak bola Indonesia, bergulirnya kompetisi terbaik Indonesia, yaitu Indonesia Super League di musim ini setelah sempat berhenti kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya. Kita lihat para pemain dari tim Persipura Jayapura mulai melakukan tekanan terhadap tim tamu Persiba Balikpapan. Aldo main di belakang striker, perhatikan. Aldo main di belakang striker. Kita lihat sebuah crossing yang langsung dilakukan oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Ya, satu usaha dari sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan daripada Persiba. Kita lihat di sini kecepatan untuk melakukan overlapping dilakukan oleh Victor Pai, namun sayang crossing masih belum bisa mengarah baik ke daerah pertahanan daripada Made Wirawan. Pelan-pelan para pemain dari Persiba Balikpapan berusaha untuk keluar dari tekanan tim tuan rumah. Kembali sebuah pengamanan dari barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Ahmad Sembiring Usman, pemain yang baru saja ditransfer dari tim Persisam Putra Samarinda. Sementara ini adalah Asri Akbar. Musim lalu mampu mencetak 1 gol bagi tim Persiba Balikpapan ke gawang PS Pekanbaru lewat sebuah tendangan jarak jauhnya. Ya, memang ada satu harapan baru Rendra bagi tim Persiba dengan masuknya Ahmad Sembiring, yang diharapkan bisa menggantikan peran daripada Robertino Pugliara yang sudah hengkang kembali ke tim lamanya itu Persija. Dan kita lihat di sini bagaimana kontribusi sektor tengah daripada Persiba yang diisi oleh Asri Akbar dan juga Ahmad Sembiring, apakah bisa berperan aktif dan baik memberikan suplai bola kepada kedua strikernya. Pengamanan tadi dilakukan oleh Matsunaga Sohei. Juga ditransfer di musim ini menuju Persiba Balikpapan dari Persib Bandung. Meninggalkan lapangan permainan, yang ke dalam kali ini Titus Bonai kembali menjadi andalan bagi tim Persipura Jayapura. Meninggalkan lapangan permainan dan Ortizan Salosa, back sayap yang memang tampil sangat baik dan menjadi penentu kemenangan bagi tim Persipura Jayapura ketika mampu mencetak gol di partai puncak menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam partai final Inter Island Cup 2011. Ya, Persiwa Wamena unggul sementara ini 3-1 atas Gresik United. Ya, terbukti ya, kita lihat bagaimana memang tim-tim dari Papua ini sudah mulai menunjukkan tajinya di awal kompetisi baru berputar ini. Dan bagaimana Wamena memang salah satu tim yang memang sangat sulit tentunya dikalahkan di kandangnya. Ya, sekali lagi kita saksikan buat Anda yang memang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Saat ini memang stadion sudah gelap, alias juga kita sudah saksikan sudah dinyalakan lampu karena memang pertandingan berlangsung di Papua yang notabene 2 jam lebih cepat dibandingkan dengan Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian barat dan juga 1 jam untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Ya, ini salah satu pemain back kiri dari Persiba yang punya talenta cukup baik, Saiful Lewinusa. Dan juga kita lihat di sini kemampuannya untuk melakukan overlapping juga ke depan sudah terbukti baik, namun belum terlihat di dalam pertandingan hari ini. Kembali Victor Pai, Gerald Pangkali,
salah seorang pemain terbaik yang dimiliki oleh Persipura Jayapura dalam turnamen Inter Island Cup 2011. Ortizan Salosa kali ini membantu penyerangan, kembalikan ke tengah kepada Zarahan. Pergerakan dari tim Persipura Jayapura cukup baik kali ini, masih Ortizan Salosa menuju tiang jauh dan sebuah peluang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Iya, satu hal yang cukup menarik kita lihat di sini bagaimana Persipura bisa memainkan bola dari kaki-kaki dan kita lihat bagaimana mereka bisa melakukan penetrasi dari tengah maupun dari sayap sama baiknya. Kedua wingback yang cukup berperan aktif, di mana Victor Pai dan juga Ortizan Salosa selalu naik dan memberikan crossing-crossing yang cukup berbahaya. Namun sayang sekali barusan kita lihat bagaimana crossing dari Ortizan masih terlalu tinggi bagi rekannya. Masih mencoba untuk keluar dari tekanan. Kapten tim Boas Salosa melakukan pelanggaran tadi terhadap Asri Akbar. Umpan maksudnya tadi kepada pergerakan yang dilakukan oleh Matsunaga Sohei. Aldo Barreto berusaha merebut bola. Kita lihat kali ini adalah Johannes Choi, pemain berusia 27 atau 26 tahun yang bermain di posisi pertahanan dari Persipura Jayapura bersama dengan Pio Paulin kali ini. Masih Jero Pangkali. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Persiba yang tidak langsung mengambil pemain satu persatu atau man-to-man marking bagi tim Persipura, dan mereka lebih memilih banyak turun ke barisan pertahanan sendiri. Dan pada saat tim, ya seperti kita lihat bagaimana pada saat hilang konsentrasi atau hilang dalam penguasaan bola baru mereka melakukan atau merebut bola. Ini juga merupakan satu usaha yang cukup berhasil di tahun yang lalu, bagaimana mereka mampu untuk menjadi salah satu tim yang bisa menahan Persipura di kandangnya sendiri dengan skor 0-0, dan harapannya memang di pertandingan ini pun mereka bisa mengulang prestasi yang sama. Ditambah dengan materi pemain yang memang lebih mengkilap dibandingkan musim lalu, Persiba Balikpapan musim ini. Ya, betul sekali. Pendek mainnya. Langsung saja bola diamankan tadi oleh Iqbal Samad. Ahmad Sembaring Gusman kepada Asri Akbar. Cukup baik permainan bola-bola pendek yang diperagakan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Sebuah kombinasi permainan tapi tadi belum sempurna. Bola mengarah kepada Matsunaga Sohei dan kembali dikuasai oleh Titus Bonai yang mundur cukup jauh. Victor Pai kali ini bagi Persipura Jayapura. Ian Luis Gabes memindahkan bola kembali kepada Ortizan Salosa. Masih Ortizan Salosa. Titus Bonai kali ini. Zarahan. Permainan 1-2 yang cukup merepotkan. Pertahanan dari Persiba Balikpapan yang kali ini dikawal oleh penjaga gawang nomor 3 tim nasional Indonesia, Imade Wirawan. Cukup menarik memang kita lihat bola-bola pendek atau passing wall pass yang dilakukan oleh Persipura, namun kesiagaan dari pertahanan Persiba masih terjalin dengan baik. Ya, ini satu usaha dari Matsunaga untuk melakukan kontrol bola dengan back heel-nya, namun memang sangat sulit, bola sudah terlalu jauh tadi. Kembali kita lihat bagaimana Matsunaga Sohei yang kali ini bermain bersama kompatriotnya yaitu Kenji Adachihara. Ortizan Salosa. Pelatih Haryadi bersama dengan manajer tim dari Persiba Balikpapan cukup tegang melihat 7 menit jalan pertandingan yang terus digempur oleh Persipura Jayapura. Tidak berhasil dikontrol dengan baik oleh Asri Akbar. Ya, memang salah satu strategi dari coach Haryadi, kita lihat memang mereka lebih banyak menunggu, Rendra. Mereka tidak bisa meladeni seperti permainan Persipura karena mungkin akan sedikit menjadi bumerang apabila mereka meladeni juga bermain seperti tim Persipura, lebih terbuka. Karena ini yang pertandingan ada di kandang dari Persipura, bahkan kita Persipura pun juga sebenarnya masih agak sedikit berhati-hati juga untuk melakukan penyerangan. Mereka memancing pemain Persiba untuk masuk ke daerah pertahanan dari Persipura, baru mereka bisa memberikan terupas-terupas atau umpan-umpan berbahaya ke depan. Salah satu kelebihan dari Persipura Jayapura adalah bagaimana mereka tidak seperti bertanding dalam pertandingan sepak bola, tapi terlihat mereka seperti hanya bermain-main saja dengan bola. Iya, di sini memang kita sangat menikmati pertandingan. Betul, kecerdikan dari permainan dari Persipura adalah mereka pintar memancing dari permainan lawan untuk keluar dari daerah pertahanan. Dan kita di sini bagaimana permainan dilakukan oleh Zarahan dari sektor tengah, mengatur tempo permainan, dan mereka melihat sedikit aja miss defense yang dilakukan oleh anak Persiba, mereka dengan begitu tajam menusuk daerah pertahanan langsung.
Terlihat Persiba Balikpapan yang memang tampil tidak begitu bagus dalam Inter Island Cup 2011, melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam strategi permainan. Kali ini mereka memang tidak langsung keluar menyerang, tapi menunggu di daerahnya sendiri. Sudah berada dalam posisi offside Beto Gonçalves, pemain yang selalu mencetak gol dalam turnamen pramusim Inter Island Cup 2011, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini, namun pergerakan dari Beto sudah lebih dulu mendahului pemain dari Persiba. Belum jelas terlihat, kita lihat umpan-umpan matang ke daerah yang diberikan pada Beto. Karena memang lebih banyaknya permainan dari sektor tengah lebih memancing, Rendra. Melihat bagaimana pertahanan daripada Persiba dulu, baru mereka mencari celah. Unbalance dari pertahanan Persiba lah yang dicari dari Persipura ini untuk bisa mencari peluang untuk mencetak gol. Lagi-lagi bola hanya sampai dengan tengah lapangan, sudah berhasil direbut oleh gelandang pengangkut air dari tim Persipura Jayapura, itu Gerald Pangkali. Kembali Johannes Choi, kembalikan kepada Victor Pai. Ian Luis Cabes kali ini. Bio Paulin, hampir seluruh pemain Persiba Balikpapan saat ini tertekan di daerahnya sendiri. Titus Bonai, atau permainan dari Boa Salosa tadi. Kita lihat Ortizan Salosa ke tiang jauh dan sebuah peluang. Ditepis saja bola oleh Imade Wirawan. Ya, di sini kita lihat bagaimana kecerdikan dari anak-anak Persipura untuk bisa menarik atau mencari unbalance pertahanan daripada Persiba, dan cukup berhasil. Passing yang sangat terukur dari Ortizan Salosa mengarah ke Ian Luis Cabes, namun heading memang tidak begitu keras, namun terarah, masih bisa ditepis oleh Imade Wirawan. Kembali sebuah sepak pojok. Sudah menunggu tadi Bio Paulin, tapi bola langsung saja diamankan oleh kapten tim Aldo Barreto. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto harus membantu pertahanan, karena memang timnya tertekan oleh penampilan dari Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Sebuah sepak pojok berikutnya. Lagi-lagi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan. Kita lihat bagaimana Imade Wirawan langsung menjemput bola dengan sangat baik. Ya, Imade Wirawan, penjaga gawang, memang tampil sangat baik dalam pertandingan uji coba tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Arab Saudi. Ya, salah satu kiper terbaik juga yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, Rendra. Dan jam terbangnya memang semakin teruji dengan kematangannya dia bermain. Kita lihat bagaimana Sohei Matsunaga, pengambilan bola yang cukup baik dari Ortizan Salosa. Ya, bersih sekali. Kita lihat bagaimana tackling dari Ortizan Salosa mengarah kepada bola. Dan memang jelas sekali bukan merupakan suatu pelanggaran. Kenji Adechihara berhasil merebut bola. Masih Kenji Adechihara. Datang Ahmad Sembiring Usman. Kali ini bola direbut oleh Zarahan. Ya, luar biasa sekali kita lihat skill dari Zarahan. Dijepit oleh dua pemain Persiba, dia juga mampu memberikan passing kepada rekannya. Dan jelas terlihat memang di sini masih dimenangi oleh Persipura di sektor tengah. Ya, Titus Bonai menguasai bola. Kembali melebar. Ian Luis Cabes. Sebuah tendangan akrobatik yang dilepaskan oleh Titus Bonai masih belum menemui sasaran. Penampilan dari Titus Bonai musim ini memang sangat ditunggu-tunggu. Musim lalu ia tampil cukup baik, mencetak 6 gol, sehingga langsung mendapatkan panggilan untuk tim nasional Indonesia senior ataupun juga tim nasional yang berlaga di ajang SEA Games yang lalu. Ya, cukup atraktif sekali tadi bagaimana Thibaut berusaha melakukan eksekusi. Dan memang saya setuju, Rendra, bahwa Thibaut adalah mungkin akan menjadi seorang penerus dari Boa Salosa yang menjadi maskot dari Persipura. Kita lihat dengan usia yang masih begitu muda, Thibaut bisa menjadi salah satu ikon baru bagi timnya dan tentu juga bagi Indonesia. Dwi Joko Prihatin maksudnya tadi memberikan bola kepada Sohei Matsunaga. Masih Dwi Joko. Sohei Matsunaga kali ini menguasai bola. Berikan umpan maksudnya kepada Kenji Adechihara. Mudah saja bagi Yo Jae-hoon. Sohei Matsunaga diharapkan mampu mengisi lapangan tengah dari tim
Persiba Balikpapan yang musim ini kehilangan Robertino Pugliara yang pindah ke Persija Jakarta. Kita lihat sebuah serangan balik cepat dari Titus Bonai. Maksudnya kepada Beto Gonçalves. Ya, cukup repot pertahanan daripada Persiba untuk menghalau serangan cepat dari anak-anak Papua. Dan sampai saat ini keberhasilan untuk melakukan blocking masih cukup baik. Namun kita lihat di sini Iqbal Samad sedikit mengalami permasalahan dengan anggota tubuhnya. Kembali Bio Paulin. Boaz Salosa akan melakukan sepak pojok bagi tim Persipura Jayapura. Berhasil diamankan. Masih datang tekanan berikutnya dari Ortisan Salosa. Zarahan kembalikan kepada Johannes Choi. Joel Pangkali. Berhasil direbut oleh Sohei Matsunaga. Tapi bola meninggalkan lapangan permainan dan masih untuk Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Belum terlihat memang Beto Gonçalves di pertandingan sore hari ini. Datang tekanan berikutnya dari Victor Pai. Zarahan berhasil direbut. Kita lihat Iqbal Samad. Maksudnya tadi kepada Sohei Matsunaga. Intercept yang cukup baik dari Iqbal Samad. Namun kita lihat proses untuk memberikan crossing atau passing kepada rekan yang sedikit terburu-buru. Sehingga akhirnya kembali Persipura melakukan counter. Iqbal Samad mencoba membypass lapangan tengah, langsung memberikan umpan kepada Sohei Matsunaga. Dengan kecepatannya Sohei Matsunaga, umpan yang cukup baik. Tapi masih sangat mudah bagi Yo Jae-hoon. Ya, kemampuan crossing dari Matsunaga cukup baik. Titus Bonai berhasil melewati Asri Akbar. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja, Titus Bonai. Kita lihat bagaimana dukungan dari Persipura Mania terhadap Indonesia Super League dan juga Antv yang selalu setia memberikan tayangan-tayangan sepak bola yang kali ini akan ditayangkan hampir setiap hari. Indonesia Super League musim 2011-2012 untuk memanjakan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia yang sudah haus dengan tayangan terbaik dari kancah Indonesia Super League yang berhenti kurang lebih sekitar 5 bulan. Dan selain juga Indonesia Super League, Antv juga akan kembali menyiarkan divisi utama musim ini, musim 2011-2012, dan juga Perang Bintang, serta tayangan semifinal dan partai final dari Indonesia Super League U19 dan 21. Supriyadi, pemain yang juga sebelumnya bermain di tanah Papua bersama Persiwa Wamena. Kali ini bersama dengan Rahmat Latif membela tim Persiba Balikpapan. Rahmat Latif juga pernah membela tim Papua lainnya, itu Persiram Raja Ampat, ketika ditangani oleh pelatih Raja Isa. Beto Gonçalves kembali kepada Zarahan Keranggar. Masih Zarahan, dibayang-bayangi dia oleh Iqbal Samad atau juga Rahmat Latif. Bukan sebuah pelanggaran. Ortizan Salosa. Victor Pai. Ya, penampilan dari Victor Pai setidaknya membuat para pendukung dari Persipura Jayapura cukup tenang dengan kehilangan Ricardo Salampesi yang masih belum bisa tampil karena mengalami cedera. Iya, tentunya memang satu berkah juga bagi seorang Victor Pai dengan memang masih cederanya ataupun mungkin memang belum pulihnya kondisi sakit daripada Ricardo Salampesi. Kita lihat di sini satu keberuntungan karena memang dia mendapatkan jatah bermain lebih banyak dan itu juga jam terbang yang bermain yang akan bertambah. Dari segi pengalaman pun juga dia akan bertambah dan kita lihat tidak mengecewakan, permainan dari Victor Pai cukup baik dan bisa menjadi pelapis bagi seniornya yaitu Ricardo Salampesi.
Mereka jaga. Berani kasih, muncul tempat bola. Berdiri. Meskipun mereka jaga, kasih muncul tempat bola. Kalau tidak ada ruang kosong. Ya, kita dengar Kita tempat bola, kita akan pecahkan. instruksi dari pelatih Jackson F. Tiago. Ya, saya setuju Rendra. Dikatakan bahwa harus ada pergerakan untuk bisa mencari peluang dan untuk bisa mencuri gol. Kalau memang tidak ada pergerakan memang sedikit sulit. Karena kita lihat Persiba bermain cukup disiplin ya di sektor pertahanan. Rahmat Latif terlihat tidak pernah melewati garis sepertiga lapangan. Ya. Terus memberikan pengawalan kepada pemain Persipura terdekat darinya. Begitu juga Dwi Joko Prihatin tidak pernah melewati garis tengah. Sesuatu yang memang jarang terlihat karena Dwi Joko Prihatin adalah salah satu back sayap yang sering rajin membantu penyerangan. Belum ada peluang yang sangat baik untuk seorang Beto Gonçalves. Kerjasama antara Kenji Adechihara dengan Supriyadi tadi. Kita lihat Kenji Adechihara kembali bersatu dengan Aldo Barreto. Kedua pemain ini sempat tampil sangat baik ketika membela tim Bontang FC. Rahmat Latif. Kenji Adechihara kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto kita lihat. Ya. Ada sebuah pelanggaran dari Johannes Choi. Ya, kita lihat tadi memang ada sedikit gangguan dari Johannes Choi. Menarik Kenji Adechihara. Ya, di sini kita lihat bagaimana Kenji sudah lebih dulu untuk bisa menguasai bola. Namun tarikan dari Choi menyebabkan pelanggaran diberikan oleh Wasit Jerry Eli kepada tim Persiba Balikpapan. Satu kesempatan, kita lihat tidak banyak peluang bagi tim Persiba. Namun apabila kesempatan dari bola mati ini bisa dimaksimalkan, tentunya juga akan menjadikan suatu keuntungan bagi Persiba apa bisa lebih unggul lebih dulu. Ya, kartu kuning pertama yang keluar di partai ini diberikan kepada Johannes Choi yang melakukan pelanggaran tadi terhadap kapten tim Aldo Barreto. Kita lihat ada Ahmad Seberi Kusman dan juga Sohei Matsunaga di depan bola. Musim lalu Ahmad Seberi Kusman mampu mencetak gol melalui bola-bola mati seperti ini. Oh, Digagalkan oleh Yo Jae-hoon. ya, satu tendangan yang cukup baik mengarah ke gawang. Kita lihat tadi bagaimana yang dilakukan oleh Sohei Matsunaga tampaknya. Ya, betul sekali. Cukup keras memang namun sedikit tepat mengarah kepada Yo Jae-hoon. Tepisannya masih sanggup menghalau gawang Persipura dari kebobolan. Saiful Manusa. Meninggalkan lapangan permainan. Penampilan dari Beto Gonçalves. Asri Akbar. Rahmat Latif. Kembali menuju Kenji Adechihara. Ini dia penampilan dari Kenji Adechihara. Musim lalu mampu mencetak 15 gol bagi Bontang FC. Ya, terlihat memang sama juga halnya dengan Jarod Mangkali, Rendra, di mana Emmanuel Manu Wangga yang memang masih dalam kondisi cedera. Kita lihat pemain satu ini memang pemain potensial yang bisa bermain di segala posisi dan tentunya kesempatan bermain di sektor lini tengah atau menjadi pengangkut air yang seperti dikatakan oleh Rendra memang dibuktikan dengan baik. Ya, ada pelanggaran terlebih dahulu. Zarahan kali ini, pemain tim nasional Liberia. Kita lihat bagaimana Zarahan memberikan bola maksudnya tadi, tapi diintercept dengan baik oleh Iqbal Samad. Ahmad Seberi Kusman lagi-lagi kepada Sohei Matsunaga.
Berusaha melewati Ortizan Salosa. Mendelay bola, berikan bola kali ini pada Ahmad Sembedik Usman. Datang Kenji, ada Chihara, masih Sohei Matsunaga. Sebuah bola menuju kepada Aldo Barreto. Masih sangat rapat. Transisi yang sangat baik memang diperagakan oleh Persipura Jayapura dari penyerangan menuju bertahan. Begitu juga sebaliknya dari bertahan menuju penyerangan. Menyulitkan tim Persiba Balikpapan untuk melakukan atau juga mengembangkan strategi permainan ini. Supriyadi. Percobaan cukup baik dari Supriyadi. Iya, tendangan yang cukup keras dan dari jarak yang sangat jauh kita lihat dilakukan oleh Supriyadi. Mempunyai tendangan yang sangat keras, kesempatan yang cukup baik untuk melakukan satu shooting. Kita lihat sebuah skill yang diperagakan oleh seorang Ian Luis Cabes. Ya, kita lihat shooting dari jarak jauh langsung dibalas spontan oleh juga seorang Ian Luis Cabes. Menyisir sektor sebelah kanan dan kita lihat bagaimana trik yang begitu baik dan melakukan shooting dengan kaki kiri yang sangat keras. Namun Madi Wirawan masih begitu tepat dalam posisinya. Boa Salosa. Zarahan. Titus Bonai. Masih Titus Bonai. Umpan tarik tadi. Bekerja cukup keras Iqbal Samad. Masih berhasil diamankan sebuah peluang yang didapatkan oleh Bio Paulin. Iya, lagi-lagi usaha dari Persipura untuk mencetak gol di babak pertama ini masih bisa digagalkan. Dan kita di sini Bio mampu dihalau oleh Saiful Yunusa. Namun bola rebound tadi tidak bisa maksimal kembali di heading oleh pemain Persipura lainnya. Anggaran. Tinggal kasih tahu tanda kamu kosong. Kasih tahu tanda kamu kosong. Aldo Barreto kali ini. Dan pelatih Haryadi tampak tidak puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Tampaknya strategi yang ia persiapkan di pertandingan sore hari ini tidak berjalan dengan baik. Ya, jelas tadi memang kita dengar bahwa instruksi dari Coach Haryadi bahwa Iqbal harus berdiri free, tidak mengambil lawan, yang artinya bahwa Iqbal adalah orang bebas, Hendra, di sektor pertahanan. Tentunya juga ini satu hal yang harus diikuti, yaitu instruksi dari pelatih, karena memang evaluasi dari pinggir lapangan ini terus dilakukan oleh Haryadi. Belum ada celah memang bagi Persipura Jayapura untuk bisa menembus di arah kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Ini memang tidak terlepas dari begitu disiplinnya Rahmat Latif dan juga Iqbal Samad serta Supriyadi dalam menjaga daerahnya. Ditambah juga dengan Dwi Joko dan Saiful Lewanusa sebagai bek sayap yang senantiasa membantu pertahanan. Otis, hati-hati. Bola lawan, bola lawan.
meninggalkan lapangan permainan. Iya, tidak mau mengambil risiko. Biepolin tadi membuang bola keluar dari lapangan karena memang kita lihat ada gangguan dari Aldo Barreto tadi. Sejauh ini memang kita juga melihat kontribusi dari Aldo Barreto belum terlalu banyak dan belum terlihat jelas karena memang begitu rapatnya dan memang begitu jarangnya Aldo untuk mendapatkan bola dari sektor tengah. Bench dari Persiba Balikpapan. Masih ada Eki Nur Hakim, pemain super sub yang masih menjadi andalan. Dan juga masih ada Sutikno, back sayap yang juga tampil cukup baik dalam beberapa musim terakhir. Terakhir dia bermain untuk Delta Sidoarjo. Pelanggaran. Ya, partai Persiwa Wamena telah memasuki hasil akhir menghadapi tim Persegres atau juga Gresik United. Poin penuh pertama yang diraih oleh Persiwa Wamena di musim ini di Indonesia Super League. Ya, awal yang cukup baik bagi Persiwa Wamena untuk memasuki kompetisi tahun ini dengan hasil yang cukup maksimal di kandang sendiri. Tentunya memang kesempatan bermain di kandang memang lebih diutamakan untuk bisa mencari poin, Rendra. Menghadapi tim Gresik United yang merupakan tim gabungan atau juga merger antara tim Persegres dengan Petrokimia Gresik. Kembali jarak Bangkali. Zarahan. Partizan Salosa. Titus Bonai. Masih Zarahan Keranggar. Dibayang-bayangi oleh Asri Akbar. Kita lihat bagaimana jarak Bangkali menguasai bola. Zarahan Keranggar. Victor Pai. Iqbal Samad. Serangan balik dari Sohim Matsunaga maksudnya tadi. Meninggalkan lapangan permainan, umpan yang tidak terukur dari Aldo Barreto. Kembali kita lihat bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura menekan di sepertiga pertahanan dari tim Persiba Balikpapan. Ya, banyak sekali kejadian kita lihat di mana anak-anak Persiba sudah mampu untuk melakukan atau memotong bola, namun karena tergesa-gesa bola selalu kembali hilang. Penyelamatan yang sangat baik dari Iqbal Samad. Kenji ada Chihara, berikan bola kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto, percobaan Aldo Barreto. Masih ada Gerald Bangkali. Banci! Main di luar, suruh yang masuk ke dalam. Main di luar, suruh saya di depan. Ian Luis Cabez. Buasa Losa. Beto Gonçalves. Lagi-lagi Buasa Losa kali ini. Buasa Losa dan gol! Setelah 33 menit menekan habis-habisan, Persiba Balikpapan juara bertahan Indonesia Super League. Persipura Jayapura unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan di Stadion Mandala Jayapura sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan, kecepatan, dan syuting yang sangat keras menyisir tanah dari seorang Buasa Losa. Memberikan bukti bahwa Buasa Losa merupakan striker yang sangat berbahaya bagi Persipura Jayapura. Dan kita lihat bagaimana kerjasama yang begitu baik antara Beto dan juga Boas. Memberikan bola kepada Boas dan langsung kaki kiri yang begitu keras masuk di sektor sebelah kiri dari gawang Imadi Wirawan. Satu hadiah gol bagi Imadi Wirawan yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Rendra. Dari seorang Buasa Losa.
Sebagai sesama pemain tim nasional, hadiah yang tidak mengenakan bagi seorang Imade Wirawan. Sebuah tendangan keras mendatar dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Boaz Salosa. Gol perdana bagi Boaz Salosa musim ini. Di mana musim lalu Boaz Salosa mampu mencetak 22 gol bagi tim Persipura Jayapura. Asri Akbar. Kita lihat keluar menyerang kali ini adalah Kenji Ada Chihara. Oh. Ya, cukup cepat counter dari anak Persiba. Kita lihat hampir saja mereka langsung bisa nyamakan kedudukan melalui Kenji. Tendangan yang begitu keras namun masih mendapatkan blocking dari dua pemain pertahanan daripada Persipura Jayapura. Masih ada peluang set piece, setak pojok. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Seperti tadi bola ingin diberikan kepada Boaz Salosa. Kerjasama kembali dari para pemain Persipura Jayapura. Menghasilkan sepak pojok berikutnya. Ini merupakan sepak pojok yang kelima bagi Persipura Jayapura. Iya, cukup cepat sekali kita lihat pergerakan dari anak Persipura. Di mana baru saja melalui Ian Luis Cabes melakukan penetrasi, dan ini satu kebiasaan dari seorang Titus Bonai di saat dia menggoyang-goyang jaring gawang lawan dan akhirnya dia bisa cetak gol, Rendra. Sebuah ritual khusus dari seorang Titus Bonai. Mengarah ke gawang. Oh, tidak berhasil disepak tadi bola oleh Bio Paulin. Kita lihat bagaimana seorang Boaz Salosa semakin matang, semakin menunjukkan tajinya sebagai seorang goal getter, sebagai seorang pemimpin bagi tim Persipura Jayapura. Benar-benar menggantikan peran dari seorang Edu Ifak Dalam yang kurang lebih semenjak musim Liga Indonesia pertama sampai dengan musim Liga Indonesia atau juga tahun 2008 menjadi andalan bagi tim Persipura Jayapura. Oh. Ya, satu pelanggaran dari Victor Pai. Kita lihat di sini bagaimana kelihatannya wasit Jerry Eli memberikan kartu kuning kepada Victor Pai yang mengambil Matsunaga dari belakang. Harus berhati-hati, dua pemain bertahan dari Persipura Jayapura sudah mendapatkan kartu kuning, Johannes Choi dan juga Victor Pai. Kalau mereka tidak ingin bermain 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Oh. Kembali sebuah tendangan Asri Akbar. Masih berhasil digagalkan oleh Yoo Jae-hoon. Dua kali percobaan dari para pemain Persiba Balikpapan yang memang memiliki penembak jarak jauh. Pada diri Ahmad Sembiring Usman, Ya, Asri Akbar. Terlihat sedikit pertandingan memanas, Rendra. Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari anak Persiba sudah mulai terlihat keluar menyerang. Sedikit terhentak memang atau tersentak dengan gol yang diciptakan oleh Boaz Salosa. Kita lihat percobaan Asri Akbar dari jarak yang cukup jauh mengarah ke pojok gawang. Hasil ditepis tadi oleh Yoo Jae-hoon. Sepak pojok berikutnya, Rahmat Latif pun juga membantu para pemain depan dari tim Persiba Balikpapan. Kita lihat free header dan gol Persiba Balikpapan. Membuktikan kalau mereka adalah tim yang tidak mudah menyerah di kandang dari Persipura Jayapura lewat sebuah sundulan kepala Rahmat Latif. Ya, mencatatkan nama ini di papan skor. Jelas, Rendra, kita lihat bagaimana gol Boaz Salosa bukan membuat anak Persiba malah kacau, dan kita lihat bagaimana mereka justru malah berani keluar menyerang. Dan satu crossing yang cukup baik dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persipura. Berdiri begitu bebas tanpa penjagaan, heading dari Rahmat Latif menusuk gawang Yoo Jae-hoon di sektor sebelah kiri gawangnya sendiri. Dan kita lihat bagaimana Yoo Jae-hoon sedikit tidak percaya dengan penjagaan teman-teman yang tidak menjaga seorang Rahmat Latif.
Pertandingan yang sangat berkualitas diperagakan oleh kedua tim di sore hari ini. Sebuah gol cantik dari Boaz Salosa dibayar tuntas oleh sundulan sambil menjatuhkan diri yang dilakukan oleh Rahmat Latif tadi. Jerop kali. Zarahan. Masih Zarahan yang menguasai bola. Boaz Salosa. Boaz Salosa masuk dalam daerah kotak penalti kali ini. Masih Boaz Salosa. Cukup kosong Boaz Salosa. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit Jerry Eli. Dan tampaknya adalah pelanggaran dan menghasilkan tendangan penalti bagi Persipura Jayapura. Ya, cukup menarik di sini kita bagaimana kepintaran dari Boaz. Dia tidak melakukan shooting, bahkan dia melakukan dribbling dan juga melewati pemain bertahan ya. Tampaknya seperti Supriyadi yang melakukan pelanggaran dengan menarik baju daripada Boaz Salosa. Ya, di sini kita lihat. Ya, memang ada gangguan, ada tarikan dari Supriyadi juga kita di sini. Ya, di sini dan kaki dan Supriyadi. Ya, tarikan memang ada di situ. Kita lihat bagaimana Supriyadi menarik kaos daripada Boaz Salosa dan ini jelas memang harus diganjar kartu kuning dan juga pelanggaran atau hadiah penalti. Bahkan memang kalau memang Jerry Eli tidak memberikan sedikit belas kasihan, Rendra, kartu merah pun juga wajar didapat, Rendra. Kita lihat bagaimana menariknya pertandingan di sore hari ini. Sebuah gol dari Rahmat Latif langsung membuat tim Persipura Jayapura keluar menyerang dan hasilnya mereka mendapatkan penalti. Kita saksikan adalah Beto Gonçalves yang bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Dihadapi oleh Imade Wirawan dan kita lihat adalah Beto Gonçalves berhasil diamankan oleh Imade Wirawan. Pertandingan yang sangat-sangat krusial, pertandingan yang sangat menarik di sore hari ini. Iya, kita lihat di sini bagaimana kepintaran dari Imade Wirawan untuk melihat situasi gerakan kaki daripada Beto. Kita lihat blocking yang sangat-sangat baik dari Imade Wirawan, membuat skor masih sama 1-1. Ditinju saja bola oleh Imade Wirawan. Kembali sebuah penyelamatan yang sangat baik dari seorang Imade Wirawan karena yang nggak tahan adalah pemain yang juga menampilkan penampilan yang sangat baik bersama Persipura Jayapura. Kita saksikan kali ini para pemain dari Persipura Jayapura menguasai bola melalui Johannes Choi, Victor Pai. Langsung umpan panjang, Beto Gonçalves yang dituju, masih ada Rahmat Latif. Tendangan Iqbal Samad mengamankan daerahnya. Jarapan kali. Kembali tendangan akrobatik Asri Akbar. PSPS sebentar unggul 1-0 atas Persidafon Davonsoro. Dalam partai lainnya di 11-11. Percobaan dari Zarahan. Iya, satu kesempatan dari Zarahan tadi melakukan shooting namun tendangannya masih belum mengarah dengan baik ke gawang dari Imade Wirawan. Dan sebenarnya kita lihat bagaimana permainan Persiba berpotensi juga merepotkan Persipura apabila mereka berani juga memberikan tekanan bagi pertahanan dari Persipura. Dan di sini kita bagaimana instruksi untuk memberikan saran kepada pemain di dalam lapangan bahwa mereka harus lebih sabar atau tenang bermain. Satu kecerobohan tadi dari Supriyadi mampu dibayar dengan begitu baik oleh Imade Wirawan, menggagalkan tendangan dari Beto Gonçalves. Titus Bonai. Kembali Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves. Boaz Salosa. Kembali Boaz Salosa. Tendangan mendatar kali ini masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Ya, satu hal yang harus dipelajari dengan baik oleh anak-anak Persiba bahwa jangan memberikan kesempatan sedikit pun atau celah bagi seorang Boaz untuk melakukan shooting. Karena kita lihat beberapa kali Boaz tanpa ada penjagaan, tanpa ada blocking dari pertahanan Persiba,
sehingga begitu bebas melakukan tendangan ke arah gawang dari Made Wirawan, dan ini harus dilakukan blocking. Menit terakhir di waktu normal. Partai antara Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan. Kali ini masih Boaz Salosa yang menguasai bola. Boaz Salosa. Kita lihat mencoba melewati Saiful Ewanusa. Cukup baik Saiful Ewanusa. Tidak memberikan sedikit pun ruang bagi Boaz Salosa untuk bisa masuk ke dalam daerah kotak penalti. Johannes Choi. Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Dan Beto Gonçalves dibayar tuntas oleh Beto Gonçalves. Sebuah kegagalan tendangan penalti dibalas dengan sebuah tendangan sambil memutarkan badannya dari pemain asal Brazil. 2-1 Persipura Jayapura unggul atas Persiba Balikpapan. Iya, kita lihat memasuki menit-menit akhir, gerakan dari Beto Gonçalves yang mendapatkan umpan dari Ortisan Salosa tadi dengan satu gerakan ke arah kanan dan melakukan tendangan yang begitu keras menusuk di sektor sebelah kanan gawang daripada Made Wirawan. Begitu sempit, memang bola lebih dulu memantul. Ya, di sini bagaimana kita lihat sontekan bola dari seorang Ortisan Salosa dengan tendangan yang begitu keras, mampu Beto untuk mencetak gol kedua bagi tim Persipura. 2-1 bagi Persipura. Peluang kali ini dari Persiba Balikpapan. Asri Akbar. Satu menit taman waktu di babak pertama. Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan. Babak pertama telah usai. Wasit Jody Ellie telah meniupkan peluitnya. 2-1 sementara ini Persipura Jayapura unggul atas Persiba Balikpapan lewat gol yang dicetak oleh Boaz Salosa dan juga Beto Gonçalves.